Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jumpa lagi kita di dalam Pualam Kasih Bapa. Hari ini kita mau belajar dari Roma 8 ayatnya yang ke-9 sampai ke-11. Saya akan membacakannya buat kita semua. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau mengajak kita bersama-sama melihat kehidupan kita secara lebih utuh. Setiap kita terdiri dari 4 bagian, yaitu tubuh, roh, jiwa, dan juga pikiran. Setiap bagian itu bisa saja mengalami kelelahan. Tubuh bisa lelah, roh bisa lelah, jiwa dan pikiran juga bisa mengalami kelelahan. Dan setiap bagian itu memiliki cara yang berbeda untuk bisa pulih, sehingga kita bisa berfungsi secara normal. Ketika kita mengalami berbagai macam kelelahan, seperti aktivitas fisik, bekerja dari pagi sampai malam, hanya dengan istirahat saja, tidur, ataupun mungkin sekedar rebahan, kita mengalami tubuh yang sehat dan bugar kembali. Untuk pikiran, ketika kita lelah, kita bisa sekedar membaca buku yang ringan, menonton televisi, ataupun berdiskusi hal-hal yang menarik dan menggugah dengan sesama kita akan dengan mudah juga mendapatkan kembali semangat dan inspirasi di dalam menjalankan kehidupan. Tapi roh dan jiwa adalah hal yang berbeda. Ketika tekanan batin, luka, trauma, stres, juga tuntutan hidup datang dalam hidup kita, untuk dapat memulihkannya tidak semudah memulihkan kondisi fisik ataupun pikiran. Apalagi ketika setiap hari kita mengalami peperangan roh antara baik dan jahat, kebenaran dan kepalsuan, hasilnya kita tidak mengalami damai dan sukacita. Kelelahan fisik, pikiran, jiwa, dan roh memang tidak bisa dihindari dan juga sulit untuk diminimalkan. Kenapa? Karena memang kita hidup di tengah dunia, di tengah manusia-manusia yang terluka dan tidak sempurna, yang dapat dengan mudah menciptakan, menambah luka, trauma, tekanan, dan berbagai pergumulan yang kita hadapi sebagai manusia. Kita masih terdiri dari daging dan bukan cuma roh atau jiwa. Daging senantiasa berhubungan dengan keinginan manusia yang enak, yang cepat, yang palsu, juga yang buruk. Hasilnya kita bisa mengalami kelelahan jiwa dan spiritual, bukan hanya kelelahan tubuh dan pikiran. Dan ketika kita mengalami kelelahan itu, kita akhirnya menjadi jiwa-jiwa yang lemah, putus asa, reaktif terhadap segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita bisa sangat tidak stabil. Kita makin rusak setiap hari. Hidupnya tidak berpengaruh, stagnan. Bahkan tanpa sadar kita merusak kehidupan orang lain. Ditambah lagi kita gak suka akan tekanan-tekanan yang timbul akibat mempertahankan apa yang benar dan baik menurut roh. Akhirnya kita memilih untuk menjauhi roh itu, bahkan mengusir roh itu pergi. Dampaknya kita merasa hidup makin kosong.
kualitas hidup terus menurun. Hidup makin sama dengan dunia. Kita tidak bisa membawa perbedaan. Kita tidak bisa menggarami dan menerangi dunia. Kita tidak bisa mempengaruhi dunia dengan kebenaran yang Tuhan inginkan untuk kita kejar. Dan tanpa sadar kita sedang menurunkan derajat kita sebagai ciptaan. Karena kita tidak hidup dengan benar, damai sejahtera pun hilang dari hidup kita. Maka jalan terbaiknya adalah mengundang, membiarkan, memelihara roh itu hidup dalam kita. Tapi tentu kita harus beri roh itu makan. Dengan terus menjaga asupan bagi roh kita, maka kita akan membiarkan roh itu hidup dengan baik dalam tubuh kita, bahkan memberikan kekuatan pada diri kita. Jangan menjadikan Roh Kudus sebagai pilihan, tapi jadikanlah Roh Kudus sebagai sumber dan satu-satunya sumber. Maka kita tidak akan sekedar menjadi lelah. Kita tidak hanya juga mempunyai kuasa untuk bisa melakukan banyak hal yang luar biasa yang Tuhan janjikan untuk bisa kita lakukan. Tapi roh itu akan mengubah kita, mentransformasi kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan dunia. Mengambil pilihan-pilihan yang berbeda dengan dunia. Kita dapat berpikir dari perspektif-perspektif baru. Dengan karakter-karakter yang baru. Akhirnya memiliki tujuan hidup juga yang baru. Biarkan Roh Kudus mengubah kita. Karena kita sendiri sesungguhnya tidak mampu untuk mengubah diri kita. Tapi roh yang besar itu akan menolong kita melihat dunia secara berbeda, bertindak secara berbeda, mengambil keputusan secara berbeda. Karena roh itu akan menuntun kita pada keselamatan yang sejati. Bukan keselamatan yang ditawarkan dunia, tapi keselamatan yang ditawarkan oleh Allah Bapa sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin.